Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Batara Emanuela selaku dosen Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian. Di sini saya Virge Shalwani Musfi dengan NIM 2019-70136 ingin menyampaikan materi mengenai kesalahan berbahasa. Nah, pengertian kesalahan berbahasa itu sendiri adalah pemakaian bentuk-bentuk tuturan berbagai unit kebahasaan meliputi kata, kalimat, paragraf yang menyimpang dari sistem kaidah bahasa Indonesia baku serta pemakaian ejaan dan tanda baca yang menyimpang dari sistem yang telah ditetapkan. Di sini saya akan menjelaskan 10 jenis kesalahan berbahasa. Untuk kesalahan yang pertama yaitu adalah kesalahan penggunaan afiks. Nah, kesalahan penggunaan afiks itu cukup beragam. Ada banyak ketidaktepatan dalam menentukan afiks yang akan digunakan dalam proses verbalisasi maupun nominalisasi. Afiks-afiks tersebut sering digunakan terbalik-balik. Misalnya seharusnya memakai afiksme tetapi menggunakan afiks ber, dan demikian pula sebaliknya. Nah, ketidaktepatan tersebut akan berakibat tidak tepatnya kalimat yang dibentuk dan bergesernya arti kalimat tersebut. Di sini ada dua contoh mengenai kesalahan ini. Yang contoh yang pertama, Ana permainan boneka di kamar. Nah, alternatif pembenarannya yaitu Ana bermain boneka di kamar. Jadi afiks per an itu seharusnya diganti menjadi afiks ber. Untuk contoh yang kedua, Ibu sedang berjemur pakaian di teras. Alternatif pembenarannya, Ibu sedang menjemur pakaian di teras. Afiks ber di sini harusnya diganti dengan afiksmen. Untuk kesalahan yang kedua, yaitu kesalahan keefektifan kalimat. Kalimat-kalimat yang dibuat tidak efektif itu karena tidak adanya kesatuan informasi atau arti dan bentuk. Kalimat yang dibuat itu mengandung lebih dari satu kesatuan informasi sehingga sering menimbulkan kerancuan dan ketidaktepatan arti. Nah, contohnya itu yang pertama, tasnya Mika hilangnya di dalam bus. Alternatif pembenarannya, tas Mika hilang di dalam bus. Untuk contoh yang kedua, singkong dan papaya, ubi jalar, semangka, dan melon merupakan tanaman yang memiliki daun menjari. Seharusnya alternatif pembenarannya, singkong, pepaya, ubi jalar, semangka, dan melon merupakan tanaman yang memiliki daun menjari. Untuk kesalahan yang ketiga, yaitu kesalahan pemilihan kata. Sebuah kata mengemban peran yang penting dalam sebuah kalimat atau tuturan karena arti atau makna sebuah kalimat dapat dibangun dengan pemilihan kata yang tepat. Apabila terjadi kesalahan pemilihan kata, maka akan terjadi pergeseran arti atau makna kalimat tidak sebagaimana diinginkan oleh penulisnya. Nah, contoh yang pertama, saya berbicara dengan Jaya sambil naik mobil. Dia ada bekerja selama 3 tahun. Alternatif pembenarannya adalah saya berbicara dengan Jaya ketika sudah di dalam mobil. Dia sudah bekerja menjadi sopir selama 3 tahun. Untuk contoh yang kedua, maju atau mundurnya acara ini bergantung pada tekad kita-kita ini sebagai pengurus acara. Nah, alternatif pembenarannya, maju atau mundurnya acara ini bergantung pada tekad kita ini sebagai pengurus acara. Selanjutnya, kesalahan keempat yaitu adalah kesalahan karena tidak lengkapnya fungsi kalimat. Kesalahan ini berupa ketidaklengkapan fungsi kalimat yang meliputi tidak adanya subjek, predikat yang tidak jelas, dan penghilangan objek pada predikat berverba transitif. Contoh yang pertama, di candi menarik dan indah pemandangannya, tetapi cuaca sangat panas. Nah, alternatif pembenarannya, Candi Prambanan menarik dan indah pemandangannya, tetapi cuaca hari ini sangat panas. Untuk contoh yang kedua, acara kelulusan menunda sampai COVID-19, mereka kadang-kadang sampai beberapa bulan. Nah, alternatif pembenarannya, acara kelulusan ditunda beberapa bulan sampai COVID-19 mereda. Untuk yang kelima, ada kesalahan karena penggunaan preposisi yang tidak tepat. Kesalahan penggunaan preposisi ini berupa pemakaian preposisi yang tidak tepat dalam kalimat, tidak dipakainya preposisi dalam kalimat yang menuntut adanya preposisi, dan pemakaian preposisi yang tidak perlu dalam suatu kalimat. Yang pertama itu contohnya ada, murid SMA Matahari kembali di sekolah setelah melakukan perkemahan. Nah, alternatif pembenarannya adalah murid SMA Matahari kembali ke sekolah setelah melakukan perkemahan. Untuk contoh yang kedua, hari ini seluruh mahasiswa pergi perpustakaan kota naik kereta. Alternatif pembenarannya, hari ini seluruh mahasiswa pergi ke perpustakaan kota dengan naik kereta. Untuk kesalahan yang keenam adalah kesalahan urutan kata. Urutan kata dimaksudkan sebagai susunan kata untuk membentuk tataran yang lebih tinggi. Dalam bahasa Indonesia, pada umumnya sesuatu yang diterangkan berada di depan yang menerangkan. Namun sering terjadi kesalahan dalam urutan ini. Contoh yang pertama, hari ini cerah hari. Alternatif pembenarannya adalah hari ini adalah hari yang cerah.
Untuk contoh yang kedua, jawaban yang diberikan oleh murid A itu sudah sekali benar. Nah, alternatif pembenarannya jawaban yang diberikan oleh murid A sudah benar sekali. Untuk contoh yang ketujuh, dari kesalahan itu ada kesalahan penggunaan konstruksi pasif. Pada umumnya, konstruksi pasif bahasa Indonesia dapat dibentuk dengan pronomina orang pertama, kedua, dan ketiga. Dengan pola aktif subjek ditambah me, bentuk asal sufiks ditambah objek menjadi pola pasif objek, dan ditambah di bentuk asal sufiks ditambah oleh dan ditambah subjek hanya untuk pronomina ketiga. Nah, contoh yang pertama adalah nasi goreng ini memasak oleh ibu saya. Nah, seharusnya alternatif pembenarannya adalah nasi goreng ini dimasak oleh ibu saya. Untuk contoh yang kedua, lagu ini membuat oleh seorang komposer terkenal. Nah, alternatif pembenarannya, lagu ini dibuat oleh seorang komposer yang terkenal. Kesalahan selanjutnya adalah kesalahan penggunaan konjungsi. Konjungsi ini berfungsi sebagai penghubung frasa dan klausa dalam kalimat. Selain itu, konjungsi juga berfungsi sebagai penghubung antar kalimat dalam suatu paragraf. Kesalahan penggunaan konjungsi ini akan berakibat tidak jelasnya makna kalimat karena hubungan antar frasa dan antar klausa tidak jelas. Contohnya itu yang pertama, Mina ingin memasak untuk ibunya dan ia sangat malas untuk pergi berbelanja. Alternatif pembenarannya adalah Mina ingin memasak untuk ibunya, tetapi ia sangat malas untuk pergi berbelanja. Contoh yang kedua, menurut buku yang Ratna baca, jahe atau kunyit dapat digunakan untuk bumbu masakan. Seharusnya alternatif pembenarannya, menurut buku yang Ratna baca, jahe dan kunyit dapat digunakan untuk bumbu masakan. Selanjutnya ada kesalahan penggunaan yang. Nah, di sini contohnya ada perpustakaan ini gratis dan mereka bisa baca apa saja yang mereka mau. Alternatif pembenarannya, perpustakaan ini adalah perpustakaan gratis dan mereka bisa membaca semua buku yang mereka inginkan. Untuk contoh yang kedua, menurut pihak sekolah, panitia inti acara mempunyai peran yang penting di dalam keberhasilan berlangsungnya acara ini. Nah, alternatif pembenarannya, menurut pihak sekolah, panitia inti acara mempunyai peran penting di dalam keberhasilan berlangsungnya acara ini. Jadi, kata yang ini akan dihapus. Selanjutnya, kesalahan pembentuk jamak ini merupakan kesalahan berbahasa yang terakhir. Bentuk jamak dalam bahasa Indonesia dapat dibentuk dengan mengulang nomina, penggunaan numeralia, dan penggunaan penanda jamak seperti beberapa, sejumlah, para, banyak, sedikit, dan sebagainya. Nah, contoh dari kesalahan pembentuk jamak ini yang pertama, Widya dan Tasya pergi untuk membaca bermacam-macam buku-buku seperti novel, buku pelajaran, buku biografi yang terletak di perpustakaan kota. Alternatif pembenarannya adalah Widya dan Tasya pergi untuk membaca bermacam-macam buku seperti novel, buku pelajaran, dan buku biografi yang terletak di perpustakaan kota. Jadi, bukan bermacam-macam buku-buku, namun bermacam-macam buku. Contoh yang kedua, ibu memasak banyak makanan di hari raya seperti opor, rendang, gulai, karena memasak sendiri itu murah daripada harus membeli. Nah, alternatif pembenarannya, ibu memasak banyak makanan di hari raya seperti opor, rendang, dan gulai karena lebih murah untuk memasak sendiri daripada harus membeli. Jadi bukan banyak makanan-makanan, namun banyak makanan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.